Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Siti Khadijah selaku mentor dan kepala sekolah di Masjid Salam. Sini saya akan memaparkan laporan orientasi PTKK Dinas Kabupaten Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pekalongan. Di sini saya mengambil judul peningkatan kemampuan membaca melalui kartu aksara Jawa bernyanyi kelas 6 di SDN 01 Watu Salam. Di dalam laporan ini terdapat 5 bab, yaitu yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan, yaitu tentang latar belakang. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Orientasi P3K ini tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Orientasi ini dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Sebagai guru kelas, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Selain itu, mengetahui identitas Kabupaten Pekalongan, meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan orientasi yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Terus yang kedua yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuannya yaitu yang pertama, tujuan pelaksanaan orientasi yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi PPPK dari tanggal itu mulai tanggal 6 sampai 22 November tahun 2023. Tempatnya yaitu pelaksanaannya orientasi P3K di OPD SDN 01 Watu Salam. Selanjutnya di bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu visi dan misi. Visi pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten yang sejahtera, adil, merata, setara dan berbudaya gotong royong. Terus visi yang selanjutnya yaitu visinya ada beberapa visi, yaitu dari pemerintah, misi pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang nasionalis, religius, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif sampai mengembangkan potensi kepemudaan, seni, budaya dan olahraga. Struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Nah, ini yang tertinggi dari struktur organisasi pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ini yang pertama itu ada Bupati Pekalongan, yaitu ada Bupatiah, terus ada sekretaris daerah, staf ahli, ada asisten pemerintah, asisten ekonomi, asisten administrasi dan jajarannya. Terus manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Manajemen kepegawaian P3K yaitu manajemen kepegawaian PPPK dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Manajemen kepegawaian PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja P3K, yaitu dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPPK dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat,
yang dicapai dan perilaku pegawai. Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK. Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK. Jadi selanjutnya di bab 3 itu ada nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD. Rencana strategis atau Renstra OPD yang pertama visi misi. Visinya yaitu pada bagian ini diberikan visi yaitu SD 01 Wassalam yaitu imtak, iman, dan takwa, terpatri, unggul, berprestasi. Misinya yaitu pada bagian ini diberikan yang pertama menanamkan imtak, iman, dan takwa dalam diri siswa dan mendorong untuk rajin beribadah serta memiliki rasa kasih sayang dan rasa hormat kepada orang tua. Selanjutnya mendorong dan memotivasi siswa agar memiliki budaya gemar membaca, giat belajar supaya menjadi anak yang cerdas, terampil, sehat jasmani dan rohani. Terus tujuan dan sasaran. Pada bagian ini diuraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai yang tertuai pada visi dan misi tadi. Program strategis dalam mewujudkan pencapaian visi dan program pengembangan sekolah yang terbingkai dalam School Development Plan atau SDP serta penentuan standar nasional pendidikan, maka pokok-pokok program strategis yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan yaitu meliputi bidang kurikulum dan pembelajaran. Ini yang pertama, pengembangan dan penyempurnaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2013 ini di SDN 01 Wassalam itu pada kelas 2, 3, 5, dan 6, sedangkan kelas 1 dan 4 ini menggunakan kurikulum merdeka atau Unmer. Dan peningkatan prestasi siswa itu di bidang akademik, peningkatan imtak, iman, dan takwa dalam diri siswa dan mendorong untuk rajin beribadah serta memiliki rasa kasih sayang dan rasa hormat kepada orang tua. Dan yang terakhir, peningkatan pendorong dan memotivasi siswa agar memiliki budaya gemar membaca dan belajar supaya menjadi anak yang cerdas, terampil, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya itu bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler. Yang pertama peningkatan jumlah dan mutu PPDB. Itu peningkatan mutu pembinaan karakter peserta didik, peningkatan jumlah mutu pemberian bantuan penghargaan bagi peserta didik bagi yang berprestasi, terus peningkatan prestasi siswa di bidang non akademik. Terus di bidang sarana dan prasarana dan data itu ada beberapa 1, 2, 3 dan ada 8. Yang pertama dari pemenuhan jumlah mutu sarana lewat pembelajaran sampai peningkatan manajemen pengelolaan sekolah yang berbasis standar mutu. Terus di bidang budaya dan lingkungan sekolah itu yang pertama membangun karakter dan budaya cinta terhadap lingkungan. Yang kedua menata lingkungan sebagai sumber alternatif tempat dan taman belajar. Jadi belajarnya itu tidak harus hanya di dalam kelas, bisa di luar kelas biar anak-anaknya tidak bosan. Terus SOTK OPD atau struktur organisasi SD 01 Wassalam yaitu meliputi kepala sekolah, terus sekretaris, tata usaha, bendahara, kepala sekolah yaitu ada Bu Siti Khadijah, dan sini ada kelas 1 guru kelas 1 sampai kelas 6, guru agama, guru PJOK, penjaga sekolah, dan tenaga administrasi. Manajemen tugas pokok dan fungsi atau tupoksi P3K di SDN 01 Wassalam yaitu tugas pokoknya yang pertama dari membuat perangkat, kegiatan pembelajaran, laksanakan, terus melaksanakan kegiatan penilaian atau proses belajar sampai mengumpulkan dan menghitung angka
kredit untuk kenaikan perangkatnya. Terus fungsi P3K di SD 01 Salam, yaitu fungsi P3 itu meliputi fungsi instruksional atau pengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, pelaksanaan program yang telah disusun dengan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Jadi membuat perencanaan itu seperti membuat RPT, silabus, prokes, dan seterusnya. Fungsi edukasional atau pendidik mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Fungsi yang manajerial sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Jadi yang bertanggung jawab guru itu seperti manajer. Terus tupoksi peserta orientasi. Tupoksi tugas peserta orientasi dan uraian jabatan kritikal guru itu diantaranya merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi, sampai memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Di bab 4 ini ada rencana kerja P3K. Rencana kerja tahunan, yaitu di unit kerjanya SD Negeri 01 Wonosalam. Di sini saya identitas isunya yaitu kurangnya minat peserta didik kelas 6 belajar aksara Jawa dan lan pasangani mata pelajaran bahasa Jawa. Jadi minat belajar kelas 6 ini terutama di pelajaran bahasa Jawa ini masih kurang, terutama materi aksara Jawa, padahal aksara Jawa itu sudah dikenalkan dari mulai kelas 3. Bahwa masalah itu sudah dikenalkan dari mulai kelas 3, tapi yang kelas 6 ini masih banyak peserta didik kelas 6 yang belum hafal aksara Jawa. Isu yang diangkat itu kurangnya minat siswa kelas 6 untuk belajar mata pelajaran aksara Jawa, terutama materi aksara Jawa dan pasangan ini. Itu saya mengambil gagasan yang diangkat itu meningkatkan kemampuan membaca melalui kartu aksara Jawa bernyanyi kelas 6 di SD Negeri 01 Wonosalam. Jadi pembelajaran bahasa Jawa saya ambil menggunakan caranya melalui kartu aksara Jawa dan bernyanyi. Jadi kartu aksara Jawa itu seperti ini, saya sudah buat bersama anak-anak, dipotong, nanti dibagi ke anak-anak. Tahapan kegiatan yang pertama, pendidik mempersiapkan media ajar, ini seperti kartu aksara Jawa dan lagu aksara Jawa. Pendidik yang kedua, pendidik menyanyikan lagu aksara Jawa di depan peserta didik dan diikuti oleh peserta didik. Peserta didik membagikan kartu aksara Jawa secara acak. Pendidik dan peserta didik bernyanyi, kemudian peserta didik mencari pasangan aksara Jawa melalui game. Jadi ada game dan anaknya nggak bosen. Game menggunakan kartu aksara Jawa. Ini ada foto kegiatan orientasi bersama teman-teman P3K tahun 2023. Terus ada foto, ini foto mempersiapkan media ajar kartu aksara Jawa. Ada pembiasan game aksara Jawa di saat mau pulang. Jadi saat mau pulang saya berikan kartu aksara Jawa, game yang sederhana. Nanti kalau yang bisa menjawab nanti boleh pulang duluan. Jadi pembiasan setiap hari kalau mau pulang sebetulnya biar anak-anak cepat bisa menghafal kartu aksara Jawa. Selanjutnya ini ada video pembelajaran bermain kartu aksara Jawa.
Terima kasih. Monggo Bu Khadijah, apabila ada tanggapan silakan. Untuk tanggapannya buat cukup. Oke, terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.